Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin berjalan berat bagi sebagian dari kita. Ada yang lelah bekerja tanpa hasil. Ada yang menunggu kabar yang tak kunjung datang. Ada juga yang merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi malam ini, firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17-19 mengingatkan kita bahwa saat semua tampak hilang, Tuhan tetap ada. Mari kita buka hati dan biarkan firman Tuhan meneduhkan jiwa sebelum kita beristirahat malam ini. Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sahabat terkasih, ada sesuatu yang sangat jujur dalam doa Habakuk ini. Ia tidak menutupi realitas yang pahit. Ia tidak berkata, semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, ia mengakui, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan tidak ada lembu dalam kandang. Itu bukan keluhan, tapi pengakuan jujur di hadapan Tuhan. Dan mungkin malam ini, kita juga bisa berkata hal yang sama. Tuhan, aku sudah berusaha, tapi hasilnya tidak terlihat. Aku sudah berdoa, tapi jawabannya belum datang. Aku sudah menabur, tapi ladangku tetap kosong. Habakuk mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Iman sejati tidak tergantung pada keadaan, tapi pada siapa Tuhan itu. Sahabat terkasih, pohon ara adalah simbol kemakmuran di tanah Israel. Ketika pohon ara tidak berbunga, itu berarti tidak ada tanda-tanda hasil sama sekali. Bahkan harapan pun belum muncul. Kadang kita juga ada di titik itu. Semuanya diam, tidak ada perubahan, tidak ada tanda-tanda mujizat. Kita menunggu sesuatu yang tampak tak kunjung datang. Namun malam ini Tuhan ingin mengingatkan, ketika engkau tidak melihat bunga, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Bunga memang belum muncul, tapi akar sedang tumbuh di bawah tanah. Dan akar itu, meskipun tersembunyi, adalah tanda kehidupan. Sahabat terkasih, buah anggur melambangkan sukacita. Ketika pohon anggur tidak berbuah, artinya sukacita itu terasa kering. Ada kekosongan dalam jiwa. Mungkin malam ini kita tersenyum di luar, tapi di dalam hati terasa hampa. Kita melayani, bekerja, tertawa, tapi di dalam kita tahu ada sesuatu ruang kosong yang belum terisi. Habakuk memahami hal itu. Dan di tengah kekosongan itu, ia tetap berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Itu bukan ekspresi emosi, tapi keputusan iman. Sahabat terkasih, sukacita sejati tidak lahir dari situasi yang sempurna, tapi dari hati yang percaya. Kadang kita tidak bisa mengubah keadaan, tapi kita bisa memilih untuk tetap memuji Tuhan di tengahnya. Sahabat terkasih, minyak zaitun adalah sumber terang di rumah-rumah zaman itu. Kalau pohon zaitun mengecewakan, berarti tidak ada minyak untuk lampu, tidak ada terang di malam hari. Ada malam-malam dalam hidup di mana terang pun seolah padam. Doa terasa sunyi, ibadah terasa kering, hati seperti berjalan dalam gelap. Namun justru disitulah Tuhan hadir, bukan dengan kilatan cahaya besar, tapi dengan damai yang lembut.
Tuhan tidak selalu menyalakan terang yang besar, tapi Ia memberi kedamaian yang cukup untuk melangkah satu langkah lagi. Mungkin malam ini terangmu redup, tapi selama Tuhan masih ada cukup cahaya untuk hari esok. Saat kambing domba dan sapi tidak ada, itu bukan sekedar kekurangan ekonomi. Ini bangkrut total. Habakuk menggambarkan situasi tanpa sisa. Tidak ada cadangan, tidak ada sumber daya. Dan justru di titik itulah iman diuji. Karena kalau masih ada sedikit harapan, mungkin kita masih bisa bertahan. Tapi kalau semua benar-benar hilang, apakah kita masih bisa berkata, Tuhan tetap baik? Habakuk menjawab, ya, karena ia tahu kehilangan bukan akhir dari kasih Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kekosongan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyembuhkan. Ketika semua pegangan duniawi hilang, hanya Tuhan yang tersisa. Dan disitulah kita menemukan bahwa Dia saja sudah cukup. Di ayat 18 mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kata namun di sini adalah perjebatan iman. Setelah semua kehilangan disebut, Habakuk berkata, namun. Itu artinya, aku tidak menyangkal kesedihanku, tapi aku tidak menyerah padanya. Aku tidak pura-pura kuat, tapi aku tetap percaya. Inilah keindahan iman yang matang, bukan sekedar percaya bahwa Tuhan bisa menolong, tapi percaya bahwa Dia tetap layak dipuji meski tidak menolong seperti yang kita harapkan. Dan disitulah kedewasaan rohani terbentuk. Bukan ketika semua doa dijawab, tetapi ketika kita tetap menyembah meski doa belum dijawab. Di ayat 19 mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Habakuk menutup doanya dengan keyakinan yang indah. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kaki rusa melambangkan ketangkasan dan stabilitas. Tuhan sedang berkata, aku akan memberimu kemampuan untuk berdiri tegak di tempat yang sulit. Malam ini, mungkin kita masih ada di lereng curam kehidupan. Langkah kita gemetar, kaki kita lemah. Tapi Tuhan sedang memperkuat otot iman kita. Ia tidak selalu menghapus bukitnya, tapi Ia membuat kaki kita kuat untuk mendaki. Sahabat terkasih, Habakuk 3 ayat 17-19 bukan sekadar ayat tentang kesabaran. Ini tentang penyerahan yang penuh kedamaian. Ketika hari ini berakhir, mungkin keadaan tidak berubah, tapi hati kita bisa berubah. Malam ini, mari kita berdoa dengan tenang. Sekalipun aku kehilangan segalanya, aku tidak kehilangan Engkau Tuhan. Sebab ketika semua hilang, Tuhan tetap ada. Dan selama Tuhan ada, selalu ada alasan untuk berharap. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk hari yang telah kami jalani. Engkau melihat setiap kelelahan, setiap kekosongan, setiap air mata. Malam ini kami tidak datang dengan banyak permintaan. Kami hanya ingin berdiam diri di hadapan-Mu. Sekalipun tidak ada hasil dari ladang, kami memilih tetap bersukacita di dalam Engkau. Jadikan Engkau satu-satunya kekuatan kami, satu-satunya terang di malam gelap kami. Kami percaya besok pagi kasih setiamu akan kembali baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya.
supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.